Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Dan saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support video saya. Dan bagi yang belum, boleh pencet tombol subscribe di bawah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hari ini saya akan berbagi cerita kepada teman-teman yang saya ambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut? Yuk, kita baca perikopnya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam kisah ini sebetulnya mau menggambarkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, atau kedatangan Tuhan yang diperingatkan atau diingatkan oleh Yesus sendiri tentang peristiwa hebat di zamannya Nabi Nuh, serta hujan api dan belerang di zamannya Lot. Teman-teman bisa membaca dari kitab Kejadian, di mana ketika peristiwa itu terjadi, tidak ada lagi kesempatan atau waktu untuk kita berbenah atau bersiap-siap. Semuanya serba datang dengan tiba-tiba. Kita tidak punya kesempatan lagi. Nah, dalam kisah ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita sekali lagi tentang perlunya kita mengubah hidup atau berbenah atau bersiap-siap mulai dari sekarang. Sebab kedatangan Tuhan tidak seperti kunjungan misalkan Bapak Presiden atau pejabat, gubernur, wali kota datang ke daerah kita bisa mempersiapkan dan menyambutnya. Tetapi kalau kedatangan Tuhan ke dalam hidup kita, itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Seperti yang tadi para murid bertanya kepada Tuhan, "Di mana Tuhan?" Jadi tidak tahu kapan waktunya. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita, apa yang perlu dibenahi jika kita selama ini merasa bahwa hidup saya baik-baik saja?
Ini mungkin yang bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Merasa baik-baik, sama aja kita merasa berada di zona nyaman. Karena kita sudah menganggap semua ini baik, tidak ada masalah, oke-oke saja. Saya rajin ke gereja atau rajin berdoa, semua merasa ya baik-baik saja. Dan itu akan menjadi kita terlena, terbawa oleh suasana di mana kita sudah merasa baik dan menganggap inilah kebahagiaan dari hidup. Namun kita tidak sadar bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan datang tiba-tiba tanpa kita ketahui. Siapkah kita ketika Tuhan itu datang untuk kedua kalinya kepada kita? Mungkin entah kita sedang makan atau minum, sedang bekerja, atau dalam perjalanan, atau lagi tidur, kita tidak tahu. Nah, dalam bacaan yang tadi kita baca, sebetulnya kita diingatkan kembali untuk mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang kita tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang. Berbenah diri menjadi pribadi yang lebih baik atau pribadi yang beriman. Menjadi pribadi yang beriman adalah berjuang seumur hidup kita dan terus tanpa henti. Apakah kita selama ini konsisten menghadirkan diri kita menjadi pribadi yang beriman? Itu semua kita bisa refleksikan dan bertanya pada diri kita. Apakah kita mau berbenah diri? Ingat, jangan seperti istri Lot. Mari teman-teman yang terkasih, hidup kita ini bergerak, dinamis, seperti banyak orang yang katakan bahwa hidup kita ini seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Selagi di atas kita tidak boleh sombong, selagi di bawah kita tidak boleh putus asa atau terpuruk. Dan selalu bersemangat untuk senantiasa berbenah diri menjadi pribadi yang kuat. Kualitas iman ditentukan dari bagaimana kita secara rendah hati mau dibenahi Tuhan atau dibentuk oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kita di hari depan, bahkan di dalam kehidupan kekal nanti. Teruslah baca kitab suci. Doa setiap hari, semoga kita bisa bermawas diri. Terima kasih, Tuhan memberkati.